Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azim sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Bapak Ibu jamaah pengajian rutin menjelang buka puasa yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita sudah masuk di tanggal 18 Ramadan 1445 Hijriah dan bertepatan dengan hari ini tanggal 28 Maret 2024, dan kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan bisa bernafas dan bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan kekuatan kita untuk melangsungkan ibadah di bulan puasa ini mudah-mudahan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, karena ini di pertengahan bulan suci Ramadan, izinkanlah kami akan menyampaikan makna tentang nuzulul Quran. Apa yang dimaksud nuzulul Quran di malam Lailatul Qadar? Kalau dilihat nuzul itu turun, Quran, yaitu Quran. Jadi turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Apa maksudnya? Bukankah Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur? Kita meyakini bahwa Al-Quran itu turun ketika Lailatul Qadar. Ini terdapat banyak dalil yang menunjukkan hal ini. Di antaranya firman Allah di surat Al-Qadar yang sering kita baca itu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah kami telah menurunkan Al-Quran fi lailatul qadr, pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Yaitu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yaitu malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sebelumnya diturunkan Al-Quran itu sebenarnya berada di Lauhul Mahfuz. Kemudian Allah turunkan
melalui malaikat Jibril. Kita juga meyakini bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara berangsur-angsur, sebagaimana realitas sejarah yang kita baca. Di samping itu ada ayat yang menegaskan wa Qur'anan faradnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala makathin wa nazzalnahu tanzila. Al-Quran itu telah kami turunkan, kata Allah, wa Qur'anan faradnahu litaqra'ahu. Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu apa? Litaqra'ahu, agar kamu membacakannya itu 'alan nasi 'ala makasin, membacanya berlahan-lahan kepada manusia. Kenapa kok diturunkan berangsur-angsur? Tujuannya adalah kita ini membaca berlahan-lahan kepada manusia. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Nah, kemudian selanjutnya ulama ini berbeda pendapat tentang bagaimana cara Allah menurunkan Al-Quran di malam Qadar. Ulama berbeda pendapat. Ulama As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan fil Ulumil Quran itu menyebutkan ada 3 pendapat. Yang pertama, Al-Quran itu turun itu secara utuh. Berarti utuh itu ya gelondongan, Pak, keseluruhan itu ke langit dunia pada saat malam Lailatul Qadar. Berarti yang pertama, Imam As-Suyuti dalam kitabnya itu di Itqan fi Ulumil Quran itu menyebutkan ada 3 pendapat. Yang pertama tadi, Al-Quran itu turun secara utuh ke langit dunia pada saat malam apa? Lailatul Qadar. Kemudian selanjutnya Allah turunkan secara berangsur-angsur selama masa kenabian. Nah, masa kenabian Nabi itu berapa tahun? 23 tahun. Kata As-Suyuti, ini adalah pendapat yang paling sahih, yang paling terkenal. Itu yang pertama, tentang turunnya Al-Quran. Kemudian pendapat yang kedua, Al-Quran itu turun itu setiap Lailatul Qadar selama masa kenabian. Nah, itu. Ini pendapat yang kedua. Kemudian turun berangsur-angsur kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama setahun itu. Itu pendapat yang kedua. Sebagai ilustrasi, hanya pemisalan untuk mendekati pemahaman gitu. Contoh ini, di malam Qadar tahun 1 Hijriah, Allah itu menurunkan 2 juz Al-Quran. Ini ilustrasi saja, ilustrasi. Berarti di malam Qadar itu tahun ke-1 Hijriah, Allah menurunkan 2 juz Al-Quran. Kemudian selanjutnya Al-Quran itu sebanyak 2 juz itu turun secara berangsur-angsur selama setahun hingga datang Lailatul Qadar di tahun 2 Hijriah. Lalu Allah turunkan lagi 3 juz di malam Qadar tahun 2 Hijriah. Kemudian selanjutnya turun secara berangsur-angsur selama setahun hingga datang Lailatul Qadar
di tahun ketiga Hijriah, dan demikian seterusnya. Nah, As-Suyuti menyebutkan ini merupakan pendapat Fakhruddin Ar-Razi. Nah, ini pendapat beda pendapatnya. Kemudian pendapat yang ketiga, Al-Quran itu pertama kali turun itu di Lailatul Qadar. Selanjutnya Al-Quran turun berangsur-angsur di waktu yang berbeda-beda. Ini merupakan pendapat Asy-Sya'bi. Dan Imam Suyuti lebih cenderung menguatkan pendapat yang pertama. Beliau menyebutkan riwayat yang mendukung pendapat ini. Apa diantaranya? Imam Suyuti itu mengatakan pendapat yang pertama itu lebih kuat. Riwayat dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa beliau itu mengatakan, anzalal Qur'anu jumlatan ila sama'i dunya lailatul qadri. Al-Quran turun itu secara utuh ke langit dunia pada saat Lailatul Qadar. Summa nazzala ba'da dzalika fi isyrina sanatan. Kemudian setelah itu turun selama 20 tahun, ya, selama 20 tahun. Ini hadis riwayat An-Nasa'i dalam Al-Kubro. Makanya Imam As-Suyuti lebih cenderung pendapat yang pertama, karena ada hadis riwayat dari Ibnu Abbas. As-Suyuti juga menyebutkan keterangan Al-Hafidh Ibnu Katsir. Al-Hafidh Ibnu Katsir itu tafsir Ibnu Katsir, ya. Itu menyebutkan riwayat bahwa ulama sepakat Al-Quran itu diturunkan utuh ke Baitul Izzah di langit dunia. Nah, kenapa Ibnu Katsir itu berpendapat seperti itu? Beliau itu mengatakan wahaka ijma'u ala annal Qur'ana nazzala jumlatan wahidatan minal lauhil mahfudhi ila baitil izzati fis sama'id dunya. Nah, ini disebutkan adanya ijma'. Nah, ijma' itu apa, Pak? Kesepakatan, ya, kesepakatan ulama. Wahakal ijma'u anna annal Qur'an, disebutkan adanya ijma' bahwa Al-Qur'an itu nazzala jumlatan wahidatan, turun secara utuh, jumlatan wahidatan, min lauhil mahfudhi, dari lauhul mahfud ila baitil izzati, ke baitul izzah fis sama'id dunya, di langit dunia. Ini tafsir Ibnu Katsir juz 1 halaman 502. Kalau di kitab Al-Itqan itu juz 1 halaman 118. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah pertanyaan memang. Jika Al-Qur'an turun di Lailatul Qadar, lantas kenapa nuzulul Quran itu diperingati tanggal 17 apa? Ramadan. Nah, ini malam nuzulul Quran itu merupakan peristiwa yang memang sangat agung, di mana Nabi Muhammad itu menerima wahyu pertama dari malaikat Jibril. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu melalui malaikat Jibril surat apa, Pak? Surat Al-Alaq, ya. Maka di dalam Hasanah Islam, nuzulul Quran yang jatuh setiap tanggal 17 Ramadan yang diperingati dengan tadarus dan pengajian.
Meskipun diperingati setiap tahun, tetapi jarang sekali mempertanyakan mengapa nuzul Quran itu diperingati pada tanggal 17 Ramadan. Kan gitu Pak. Setiap tahun ngadakno pengajian dalam rangka nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan. Tetapi jarang sekali mempertanyakan mengapa nuzul Quran itu diperingati pada tanggal 17 Ramadan. Padahal ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW itu menjelaskan bahwa Al-Quran turun itu pada malam apa? Lailatul Qadar, di 10 terakhir bulan Ramadan. Jadi artinya Al-Quran itu turun antara tanggal berapa Pak? Tanggal 21 Ramadan, tanggal 23, tanggal 25 Ramadan, 27, 29 Ramadan. Jadi Al-Quran turun itu di malam ganjil, di 10 hari terakhir. Memang benar ayat dan hadisnya itu menjelaskan Al-Quran turun pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Misalnya pada ayat yang ke-185 surat Al-Baqarah tentang penjelasan bulan Ramadan. Allah berfirman kan, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Syahrul Ramadana, bulan Ramadan itu adalah alladzi anzala, alladzi unzila, alladzi yang unzila, yang telah diturunkan fihi, di dalamnya Al-Qur'an, Quran. Nah ini jelas, berarti surat Al-Baqarah itu memperjelas, berarti di bulan Ramadan itu turunnya Al-Quran. Kemudian ayat yang pertama surat Al-Qadar tentang penjelasan malam Lailatul Qadar, Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatil qadri. Sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Gitu loh. Kalau kita lihat di dalam tafsirnya Pak, yang dimaksud dengan malam kemuliaan, Al-Qurtubi menjelaskan di dalam tafsirnya, Inna anzalnahu, yakni Al-Quran. Nah, gitu. Kami turunkan, yaitu Al-Quran. Berarti di malam Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran. Demikian juga firman Allah, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, di dalam surat Ad-Dukhan. Ini dalilnya loh Pak. Di surat Ad-Dukhan itu menjelaskan inna anzalnahu, inna sesungguhnya kami, anzalna kami turunkan, hu Al-Quran, fi lailatin mubarakatin, di malam yang berkah, yang penuh berkah, yang diberkahi. Inna kunna mundirin, inna sesungguhnya kami itu kunna akan memberikan mundirina peringatan. Ini dalam surat Ad-Dukhan. Nah, surat Ad-Dukhan menurut tafsir Al-Qurtubi itu menjelaskan ayat ini, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Yang dimaksud lailatin mubarakatin itu apa sih? Yuridu fi lailatil qadri. Sungguh kami turunkan pada malam yang diberkahi, yaitu malam Lailatul Qadar. Ini tafsir Al-Qurtubi. Dan juga ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi,
Rasulullah itu pernah bersabda, iltamisuha fi ashri awakhiri, carilah di 10 malam terakhir. Berarti kalian golek ya Pak. Nek kepingin mendapatkan keberkahan di 10 hari terakhir, iltamisuha fil ashri awakhiri, yaitu carilah di 10 malam terakhir. Berarti puncak-puncaknya, bonusnya itu di 10 hari terakhir. Insya Allah kalau nanti mulai tanggal 21, 10 hari terakhir itu tanggal 1 April ya, jenengan wis siap-siap ya, wis aku ngeten iki jenengan ancang-ancang ya, ancang-ancang pokoknya 10 hari terakhir mau aku tak gunakno kesempatan wis pokoknya zikir di malam 10 hari terakhir itu. Karena itu perintah dari Nabi Muhammad SAW itu iltamisuha fi ashri awakhiri, carilah di 10 malam terakhir, fa'in do'fa ahadukum fala yuglibna ala sab'i bawaki. Apabila tidak mampu, ya misalnya jenengan di 10 hari terakhir itu nggak mampu 10 terakhir full gitu misalnya Pak, bu jenenge tiang niku nggih repot nggih ya, padahal keturun mboten maksudnya ngeten, tiang niku pasti ada rencana, wis pokok ini awakku sehat iki alhamdulillah. Nah rencana niat 10 hari terakhir jenengan pun niat berusaha, tetapi tiba-tiba jenengan enten ke pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Nah kata Nabi, apabila tidak mampu, jangan sampai terluput 7 malam tersisa. Nah ngono Pak, sing 7 malam itu loh, gak iso sampai 10. Gampangannya 7 malam yang tersisa itu jangan sampai luput. Sampai seperti itu Nabi mengatakan seperti itu. Jadi apabila tidak mampu, jangan sampai terluput 7 malam tersisa itu. Sampai Nabi Muhammad itu mewanti-wanti seperti itu Pak. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Carilah ia Lailatul Qadar itu di 10 akhir ganjil bulan Ramadan. Pertanyaannya kenapa kita ini memperingati pada 17 Ramadan itu kan tidak pas dengan hadis. Kan gitu Pak ya. Jenengan gak takok mriku. Gak tanggal koyo niku. Pertanyaan kenapa kita memperingati pada tanggal 17 Ramadan? Itu kan tidak pas dengan hadis. Para mufassirin, yaitu Imam At-Tabari menulis bahwa Al-Quran yang turun pada 10 hari bulan terakhir atau pada malam Lailatul Qadar itu adalah Al-Quran dalam bentuk tunggal Pak. Halo? Bentuk tunggal, utuh. Berarti 10 hari terakhir di malam Lailatul Qadar itu, khususnya di malam ganjil, itu adalah Al-Quran turun dalam bentuk jumlatan wahidatan. Gitu. Al-Quran itu turun di Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Namun belum diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian baru setelah itu Al-Quran turun di langit dunia ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang diyakini Pak oleh jumhur ulama. Jumhur itu apa Pak? Jumhur
Mayoritas, bener. Pinter Mas Rizky. Apa istilah jumhur? Mayoritas. Nah, ulama itu kan wakeh, Pak. Nah, ono sing ulama yang berbeda pendapat tapi mayoritas. Namanya jumhur, mayoritas ulama itu pertama kali terjadi memang tanggal 17 Ramadan, yang itu Al-Quran turun tidak gelondongan, tidak jumlatan wahidatan, tapi berangsur-angsur selama berapa, Pak? 23 tahun selama kerasulan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di 23 itu di Mekah berapa tahun, Pak? 10 tahun. Ada namanya ayat yang diturunkan di Mekah itu namanya surat Makiyah, ya kan gitu. Kemudian dari Mekah ke Madinah ada hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, karena itu memang perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu wajib, ya kan, Pak. Jadi hijrah dari Mekah ke Madinah itu untuk menyelamatkan apa? Keimanan. Tapi sebelum hijrah itu memang sudah Nabi itu mengutus seorang sahabat ke kemana, Pak? Ke Madinah. Di situ sudah didakwai oleh sahabat. Nah, di situ sudah ada tempat, akhirnya Nabi diperintah oleh Allah hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, dari Madinah itulah turun ayat selama berapa? 13 tahun. Berarti jumlahnya 23 tahun. Jadi penjelasan lain disebutkan bahwa ditetapkannya tanggal 17 Ramadan itu berasal dari penjelasan surat Al-Anfal. Kenapa sih 17 Ramadan? 17 Ramadan itu turun ayat itu bukan langsung gelondongan, tetapi turun yang pertama kali. Surat apa? Surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai-sampai Nabi Muhammad itu dirangkul oleh malaikat Jibril sampai kedinginan itu, ya, sehingga Nabi itu tidak bisa membaca, disuruh baca. Iqra, bacalah. Tapi gak diartik ngono, Pak. Ya bahasa Arab lah. Iqra. Jawabannya Nabi gimana? Ma'an Nabi Qori. Saya nggak bisa baca. Ma'an Nabi Qori. Diulang-ulang terus oleh malaikat Jibril. Tidak bisa baca. Nah, maka penjelasan lain disebutkan bahwa kenapa ditetapkannya tanggal 17 Ramadan berasal dari surat Al-Anfal ayat ke-41 yang mengisahkan tentang kemenangan umat Islam melawan siapa? Kafir Quraisy di perang Badar. Itu pada tanggal 17 Ramadan. Berarti 17 Ramadan itu pas kaum muslimin itu menang perang Badar, ya, dengan orang kafir. Tuh. Kalau di bulan Ramadan saja para nabi dan sahabat itu masih perang, Pak. Tapi kok kenapa aktivitas kita di bulan Ramadan itu dikurangi gitu? Halo? Sekolah itu biasanya mulai mlebu jam 7, mulai jam pinten biasanya? Sing lari-lari niku, Pak. Jam pinten? Jam kalih nggih. Nek sing kelas loro, kelas telu ya jam pinten? Jam 10, jam kan gitu. Tapi saniki dikurangi. Di bulan Ramadan sekolahnya aktivitasnya dikurangi. Padahal bulan Ramadan itu adalah bulan semangat gitu. Tidak kendor, ya. Tidak kendor, semangatnya tetap
seperti biasa gitu. Nah, padahal di bulan Ramadan itu kaum muslimin melawan orang kafir Quraisy itu menang di perang Badar pas tanggal 17 Ramadan. Nah, selain itu juga dalam riwayat turunnya Al-Qur'an itu juga disebutkan wahyu pertama yaitu 5 ayat surat Al-Alaq tadi. Dan terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Bisa dipahami, Pak? Sehingga pemahaman ini bukan memang nuzulul Quran. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Memang benar. Tetapi di tanggal 17 itu ketika diperingati itu, yaitu bertepatan dengan menangnya apa, Pak? Kaum muslimin di perang Badar. Yang pertama, yang kedua, wahyu pertama kali turun surat Al-Alaq saja gitu. Tapi di malam Lailatul Qadar, di 10 hari terakhir, itu Al-Quran turun gelondongan, tapi itu belum turun ke dunia, tetapi di Lauhul Mahfuz gitu. Dan turunnya itu berangsur-angsur selama 23 tahun. Nah, itu perlu disampaikan pemahaman ini. Sehingga yang dimaksud dengan nuzulul Quran pada 17 Ramadan itu adalah Al-Quran mulai turun dari langit dunia kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak dalam jumlatan wahidatan, tetapi secara berangsur-angsur. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang kita tidak lupa bagaimana Lailatul Qadar, malam 1000 bulan itu. Nah, kita sangat akrab dengan surat Lailatul Qadar, surat Al-Qadar tadi. Lailah itu artinya apa, Pak? Malam hari. Sedangkan Al-Qadar itu artinya apa, Pak? Asyaraf wa ta'zim. Nah, berarti yang dimaksud Lailah itu ya malam. Al-Qadar itu artinya asyaraf wa ta'zim, kemuliaan dan keagungan. Berarti artinya Al-Qadar itu kemuliaan, keagungan. Al-Qadar itu juga memiliki makna at-takdir wal qadha. Nah, itu perlu dipahami, Pak. Berarti arti dari Al-Qadar itu malam kemuliaan, Qadar itu kemuliaan, keagungan, dan juga Al-Qadar itu artinya memiliki makna at-takdir wal qadha. Apa itu? Ketetapan dan keputusan. Dinamakan dengan Lailatul Qadar, malam kemuliaan, karena ia merupakan malam yang mulia, Pak. Dan agung, yang pada malam tersebut Allah menetapkan berbagai perkara penuh hikmah, gitu, Pak, yang akan terjadi dalam 1 tahun. Jenengan meraih di 10 hari terakhir, jenengan gunakan dengan itu ketentuan nanti di tahun berikutnya jenengan melakukan apa supaya terlindungi dari Allah Subhanahu wa taala. Gampangane ngeten, jenengan setahun kemudian jenengan misalnya ditakdirkan Allah itu elek menunggu ya, misalnya jenengan berusaha di 10 hari terakhir di tahun ini, yaitu Ramadan ini, jenengan akan di tahun berikutnya dalam perjalanan setelah Ramadan, takdir ketentuan jenengan yang tidak baik itu jadi baik. Nah, gitu. Itu namanya Al-Qadar. Al-Qadar itu ketentuan. Berarti kabeh semuanya itu yang membuat diri kita baik itu diri kita sendiri. Orang sedih, yang membuat sedih itu diri kita sendiri. Kan gitu, Pak. Yang menciptakan senang diri kita sendiri.
Maka seperti yang dijelaskan itu, makna Lailatul Qadar ya seperti itu, dinamakan Lailatul Qadar, malam kemuliaan, karena merupakan malam yang mulia, malam yang agung, yang pada malam tersebut Allah menetapkan berbagai perkara yang penuh hikmah yang akan terjadi dalam 1 tahun. Nah, Lailatul Qadar itu terbatas waktunya, Pak. Waktunya terbatas. Sampai terbit fajar subuh. Terus gak iso jenengan nek gak gunakan malamnya itu. Ya wis kari wis jenengan padha ambek kajenge budal nang Surabaya numpak bis. Dikongkon napa kumpul jam 6 misal. Lho ngono iku kari, Pak. Wis berangkat dhisik wis. Ya ditinggal jenengan. Lho enten niku jenenge Pak Tinggal iku enten kae. Jenenge ngertos nate ketemu dengan namanya Tinggal. Enten jenenge. Jenenge Tinggal. Bendina iku ndonga jenenge Tinggal. Nek ana apa-apa ya ketinggalan terus. Padahal nama itu adalah doa gitu. Nah, Lailatul Qadar itu memiliki banyak keutamaan, berkah, Pak. Malam kemuliaan ini datang hanya setahun sekali, Pak. Di setiap bulan Ramadan. Maka kalau orang itu ketemu bulan Ramadan, nangis, Pak. Ya Allah, alhamdulillah. Aku ketemu Ramadan. Luar biasa, Pak. Maka orang itu kalau ketemu dengan bulan Ramadan, senengnya por, Pak. Jenengan seneng. Gunakan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, ini juga berdasarkan sejumlah hadis, diantaranya hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Terbatas, Pak. Terbatas. Engko nek wis ya apa waktu ya sudah berlalu ya sudah. Kemungkinan terjadi pada malam yang ganjil lebih besar, Pak, daripada malam yang genap. Karena penjelasannya itu dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan berarti jenengan malam genap ya wis santai boten. Tapi tetap istiqomah. Mosok ganjil tok. Yo ganjil yo genep, tetap semangat gitu loh. Carilah Lailatul Qadar pada malam yang ganjil pada akhir di bulan Ramadan. Memang benar. Nah, bagaimana sekarang keistimewaannya? Lailatul Qadar itu benar-benar malam yang sangat istimewa, Pak. Sehingga Nabi Muhammad SAW menghasung itu? Mengikat perutnya, bahkannya gampangnya teman-temanan gitu, Pak, ya. Menghasung para sahabatnya untuk mencarinya di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Beliau bukan sekedar menyuruh, namun menjadi contoh yang sempurna dalam kesungguhan memaksimalkan ibadah di 10 hari terakhir. Hal ini sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Aisyah Ummul Mukminin istri Nabi. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sak temene Nabi niku kana ya'takiful asyra awakhir. Nabi itu melakukan iktikaf di 10 hari terakhir min Ramadana, di bulan Ramadan. Hatta tawaffahullah, hingga Allah mewafatkannya. Summa i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Nah, iktikaf itu dilanjutkan oleh istri-istrinya. Istri Nabi gitu ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi sangat sungguh menghidupkan 10 malam terakhir. Hal ini sebagaimana hadis riwayat dari Aisyah Ummul Mukminin, Nabi apabila sudah memasuki 10 malam terakhir,
beliau itu mengencangkan sarungnya. Maksudnya apa, Pak? Ya sungguh-sungguh mengencangkan, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Ayo, ayo, ayo nang masjid, ayo, kan gitu. Iki kesempatan ini. Engkau sampean belum tentu dapat, kan gitu. Lantas apa keistimewaan yang keutamaan Lailatul Qadar? Keistimewaannya banyak, Pak. Keutamanya banyak sekali. Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Kemudian di malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Fiha, ya. Kemudian amron min indina inna kunna mursilin. Urusan dari sisi kami, sungguh kami yang mengutus rasul-rasulnya. Ini surat Ad-Dukhan. Nah, para ulama menerangkan pada malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir seluruh makhluk dalam 1 tahun. Ya. Ini takdir yang kedua. Karena Allah Ta'ala menentukan takdir segala sesuatu 50.000 tahun sebelum menciptakan semua makhluk. Ya. Ditulislah yang hidup dan yang mati, yang selamat, yang binasa, yang bahagia, yang sengsara. Jenengan di mana, Pak? Sing bahagia ta, sing sengsara ta, kan gitu, Pak ya. Semua yang Allah kehendaki pada 1 tahun di depan ditulis pada saat Lailatul Qadar itu. Ini di tafsir Ibnu Jarir dan tafsir Ibnu Katsir. Nah, Lailatul Qadar itu malam yang diberkahi. Inna anzalnahu fi lailatil mubarakatin inna kunna mundirin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi, dan sungguh kami yang akan memberi peringatan. Maka ibadah pada saat Lailatul Qadar nilainya itu melebihi ibadah 1000 bulan. Lailatul kami yang akan memberi peringatan. Maka utama di sisi Allah daripada ibadah selama 1000 bulan. Gak mungkin ya, 1000 bulan. Gak mungkin ya, gitu jangan. Jangan umuri pinten, ya. Sampun nggih. Oh, alhamdulillah. Mudah-mudahan para jamaah Masjid Al-Muqarrabin ini begitu semangat untuk bisa meraih malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.